Selamat datang adik-adik kelas 10 di SMA Seminari Santa Maria Bunda Segala Bangsa. Pada hari ini bersama dengan saya, Pak Octavianus Davidson atau biasa dipanggil Pak Son. Saya sebagai Kepala Urusan Kurikulum di SMA Seminari Santa Maria Bunda Segala Bangsa. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berbicara tentang kurikulum 2013. Jadi pada kurikulum 2013 salah satu hal penting adalah berkaitan dengan mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama berada di SMA selama kurang lebih 3 tahun. Dalam struktur kurikulum 2013, mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama berada di SMA itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A itu berisi mata pelajaran umum, yaitu yang pertama, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Kedua, PKN. Ketiga, matematika. Keempat, bahasa Indonesia. Kelima, sejarah Indonesia. Dan yang keenam, bahasa Inggris. 6 mata pelajaran ini membantu kalian untuk mengembangkan kompetensi kalian di bidang sikap, pengetahuan, dan keterampilan kalian, agar ketika kalian berada di tengah masyarakat, bangsa, dan negara, kalian bisa berkompetisi di dalamnya. Yang kedua, mata pelajaran yang tergabung dalam kelompok B, yaitu seni budaya, penjaskes, dan prakarya. Mata pelajaran ini akan membantu kalian ketika berada di masyarakat nanti, kalian bisa mengembangkan potensi kalian, khususnya dalam bidang sosial, seni, budaya. Itu khususnya berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kalian. Yang ketiga adalah kelompok C, yaitu kelompok peminatan. Kelompok peminatan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu mata pelajaran peminatan dan mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran peminatan tergantung kalian masuk dalam kelas apa. Misalnya, si A berada di kelas IIS, maka mata pelajaran peminatan yang akan dipelajarinya adalah sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Sementara misalnya sebut saja si B berada pada kelas ilmu alam, maka mata pelajaran peminatan yang akan dipelajarinya adalah fisika, kimia, biologi, dan matematika. Berkaitan dengan pembagian kelas peminatan, kalian akan dibagi berdasarkan nilai rapor kalian dan rekomendasi guru-guru yang mengenal kalian selama kalian berada di bangku SMP. Selain itu juga, kami, bagian kurikulum, akan mendapatkan persetujuan dari kalian. Setelah kami memilah, kami akan mendapatkan persetujuan kalian apakah kalian mau berada di kelas MIA, maka kalian akan dimasukkan di kelas MIA. Demikian pula sebaliknya, jika kalian tidak mau, maka kalian akan dimasukkan ke kelas IIS. Selain itu, kalian diberi kesempatan selama 3 bulan untuk menyesuaikan diri dengan kelas di mana Anda berada. Misalnya, sebut saja si A, dia berada di kelas MIA selama 3 bulan dan dia merasa kurang nyaman, kurang pas. Ia bisa pindah ke kelas IIS, tetapi itu diberi kesempatan hanya 3 bulan pertama untuk penyesuaian. Lebih dari itu, kalian harus tetap berada sudah di kelas tersebut sampai dengan kalian menamatkan pendidikan di bangku SMA. Itu berkaitan dengan mata pelajaran peminatan. Kemudian yang kedua yaitu mata pelajaran pilihan. Berarti di sini kalian dengan sendirinya diberi kesempatan untuk memilih mata pelajaran yang ingin kalian pelajari. Ini berkaitan dengan lintas minat atau pendalaman materi. Misal saja kau berada di kelas IIS, engkau bisa mempelajari mata pelajaran MIA. Misalnya engkau mempelajari fisika, biologi, atau kimia. Sementara pendalaman minat, engkau bisa memperdalam ilmu sesuai dengan kelasmu. Kemudian pada bagian yang berikut kita akan bicara tentang struktur kurikulum yang berada di SMA Seminari Santa Maria Bunda Segala Bangsa. Yang pertama, mata pelajar pilihan yang akan kalian pelajari di SMA Seminari Maria Bunda Segala Bangsa sesuai dengan ciri khas lembaga kita sebagai sebuah lembaga seminari, maka mata pelajaran pilihan yang akan kalian pelajari adalah bahasa Latin. Kemudian
Berbeda dengan ketika kalian berada di bangku SMP, 1 jam pembelajaran durasi waktunya itu adalah 45 menit. Kemudian yang ketiga, materi-materi atau mata pelajaran yang sudah Pak jelaskan tadi, yaitu mata pelajaran kelompok A dan mata pelajaran kelompok C, itu semua materinya itu ditentukan dari pusat. Kemudian mata pelajaran kelompok B yang di dalamnya itu termuat seni budaya, prakarya, dan juga penjaskes, itu bisa disesuaikan dengan keadaan lingkungan kita di sini. Pak ambil contoh. Di buku dijelaskan tentang pencak silat, tapi kita di sini tidak memiliki kemampuan tentang pencak silat. Kita bisa ganti dengan materi lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi kita di sini, misalnya THS. Atau di materi dijelaskan tentang renang, kita di sini tidak ada kolam renang, kita bisa ganti dengan hal-hal lain. Atau misalnya di prakarya, di situ kita diminta untuk membuat ukiran, tetapi kita tidak memiliki kemampuan untuk mengukir kayu, kita bisa menggantinya dengan membuat pot, atau juga kalau di sini misalnya sanmar animus. Itu tergantung dengan situasi dan kondisi kita di lembaga ini. Itu berkaitan dengan struktur kurikulumnya. Materi terakhir dari bagian kurikulum yaitu tentang penilaian. Ini merupakan hal yang cukup penting sehingga kita harus memberi perhatian lebih tentang penilaian. Yang pertama berkaitan dengan beban belajar. Untuk kelas 10, beban belajar kalian selama 1 minggu itu paling kurang 42 jam dalam 1 minggu. Itu artinya berusahalah sedikit mungkin kalian sakit. Karena itu yang harus kalian penuhi, 42 jam per minggu. Sementara di kelas 11 dan 12, kalian paling kurang itu adalah 44 jam per minggu. Itu yang harus kalian tempuh. Lalu per semesternya itu adalah 18 minggu. Jadi seandainya kita liburnya kurang, itu bisa dipahami karena kita harus memenuhi standar yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Itu berkaitan dengan beban belajar. Kemudian KKM, kalian pasti sudah tahu apa itu KKM. Berarti rata-rata nilai yang harus kalian capai, baik nilai pengetahuan maupun nilai keterampilan. Untuk di SMA, semuanya sama, yaitu mulai dengan 68, tetapi itu bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita di lembaga SMA Semenari ini. Itu berkaitan dengan KKM. Kemudian berkaitan dengan nilai rapor dan juga kenaikan kelas. Khususnya untuk kenaikan kelas, kalian itu layak untuk naik ke tingkat berikut di kelas 11, itu jika kalian telah menyelesaikan pendidikan selama 2 semester. Kemudian yang berikut, nilai kalian itu harus baik, nilai pengetahuan, lalu pengetahuan dan keterampilan. Lalu sikap ini tidak boleh ada yang C, semuanya harus B, paling kurang. Kalau ada C, ya kalian terpaksa harus tinggal kelas. Kemudian untuk nilai rapor perhitungannya adalah rata-rata semua nilai dari nilai tugas, ulangan harian, sampai dengan ujian. Itu artinya semua nilai mempunyai posisi yang sama pentingnya. Jika ada satu nilai kurang, misalnya kalian menganggap nilai tugas tidak penting, hati-hati, itu sangat berbahaya karena akan bisa mempengaruhi rata-rata nilai kalian. Kalau kalian tidak mengerjakan nilai tugas, berarti nilai tugas kalian 0. Dan itu kalau ditambah nilai ulangan harian dan ujian, lalu dibagi 3, itu sama dengan kalian akan kurang. Berarti 0, misalnya satunya 0, nilai ulangannya itu 100, nilai ujian 100, berarti 200 bagi 3, itu nilai kalian jauh sekali. Jadi nilai tugas itu juga penting, karena menurut pengalaman selama ini nilai tugas dianggap tidak penting. Justru itu yang paling penting. Baik adik-adik kelas 10, setelah kalian mendengarkan dan memahami apa yang sudah Pak jelaskan tentang materi kurikulum 2013, kesempatan berikutnya adalah Pak akan memberikan tugas di mana kalian harus menulisnya di kolom komentar disertakan dengan nama kalian dan alasannya, yaitu pada materi khusus tentang mata pelajaran kelompok B, di mana di situ disesuaikan dengan situasi dan lingkungan kita. Misalnya saja penjaskes atau prakarya, kira-kira materi-materi apa yang ingin kalian dalami lebih lanjut, itu yang harus kalian tulis kembali di dalam kolom komentar. Demikian saja materi tentang kurikulum 2013 yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada kelas tatap muka di SMA Semenari Santa Maria Bunda Segala Bangsa nanti.
Terima kasih.